Alhamdulillahilladzi syara'a 'alaina bisyari'atis siyam fi syahri Ramadan walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah sholat Isya yang dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini dengan ibadah demi ibadah yang kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua rangkaian ibadah yang telah kita kerjakan sampai dengan detik ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kultum singkat ini saya ingin meminjam sebuah teori yang pernah digunakan oleh Dr. Agus Sukoco untuk menulis sebuah buku yang kemudian buku itu beliau beri judul dengan The 9 Golden Habits, 9 kebiasaan emas yang apabila kita ingin menjadi muslim yang ideal kita harus mengamalkan dan memiliki 9 kebiasaan emas ini. Tetapi di kultum singkat ini Bapak Ibu kita nggak akan membahas tentang 9 kebiasaan emas ini. Saya hanya ingin mengambil teori yang digunakan oleh beliau yang nanti kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam teori itu disebutkan bahwa ketika kita mengawali sebuah aktivitas, ya kemudian aktivitas itu kita ulang, kemudian kita ulang, dan terus kita ulang, sampai ada penelitian yang mengatakan pengulangan itu saya mengambil pendapat yang paling banyak, minimal 90 kali atau 90 hari. Maka aktivitas yang kita lakukan itu akan berubah menjadi kebiasaan. Ternyata perubahan aktivitas menjadi kebiasaan itu membentuk sebuah sistem di dalam otak kita. Yang awalnya aktivitas yang kita lakukan itu berada di wilayah kerja otak sadar, itu akan beralih menjadi wilayah kerja otak bawah sadar. Sehingga ketika aktivitas itu berada di otak sadar, maka butuh effort, perlu kerja keras untuk bisa melakukan. Tetapi kalau kita mampu mengulang kemudian menjadi sebuah kebiasaan, maka terbentuk sebuah sistem yang akan berjalan secara otomatis. Contoh sederhana dari teori ini adalah kalau ada di antara kita yang belum terbiasa bangun malam atau bangun subuh misalnya, maka di awal-awal ketika kita bangun malam atau bangun subuh itu pasti berat. Saking beratnya kita itu butuh alarm. Tetapi kalau kita mampu mengulang, kemudian mengulang dan terus kita ulang sampai menjadi kebiasaan, maka akan ada sistem di dalam otak kita itu dari otak sadar beralih ke otak bawah sadar. Ketika sudah beralih ke otak bawah sadar, maka aktivitas bangun malam itu akan berjalan secara otomatis, sehingga tanpa alarm pun kita akan bangun. Secapek apapun, selelah apapun kita, semalam apapun tidur kita, kalau sistem itu sudah terbangun di dalam otak kita, pasti jam 3 atau sebelum subuh kita bangun. Karena sistem itu sudah berjalan secara otomatis. Nah, hal-hal seperti ini itu biasanya terjadi di Bapak Ibu yang sudah cukup usia, yang sudah membiasakan kebiasaan sholat malam atau bangun malam ini. Tetapi biasanya sulit untuk anak muda karena belum terbiasa. Yang menjadi masalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
kalau sudah menjadi kebiasaan, maka itu akan berjalan otomatis dalam otak kita. Kalau tadi saya menyampaikan bangun malam atau sholat subuh, itu contoh yang baik Bapak Ibu. Ada contoh yang tidak baik. Contoh yang tidak baik itu kalau di antara kita itu belum terbiasa untuk mengucapkan kata kotor. Di awal ketika kita disuruh mengucapkan kata kotor pasti berat, pasti nggak nyaman kita. Tetapi untuk orang yang sudah terbiasa mengucapkan kata-kata kotor, itu mereka akan dengan mudah untuk mengucapkan kata-kata kotor itu secara refleks, spontanitas. Kata-kata kotor itu akan mudah untuk keluar dari mulutnya. Masalah berikutnya Bapak Ibu, masalah berikutnya adalah kebiasaan yang sudah terekam di otak bawah sadar kita itu berpotensi untuk mewarnai sakaratul maut kita. Ini yang gak enak. Contoh kasus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah mendapati pasien di rumah sakit yang dirawat oleh seorang dokter. Di fase antara sadar dan tidak sadar, di fase sakaratul maut. Makanya sakaratul maut di dalam bahasa Arab itu disebut dengan sakaratul maut. Sakaro itu artinya mabuk. Al-maut itu kematian. Seperti orang yang mabuk khamr, itu kalau dia benar-benar mabuk, maka isi hatinya itu akan keluar. Sama dengan orang yang mabuk kematian, maka aslinya orang itu akan keluar. Sehingga di momen sakaratul maut itu kita nggak akan bisa pura-pura, kita nggak akan bisa pencitraan. Apalagi sampai turun ke gorong-gorong, itu biasanya musim pemilu itu. Jadi sakaratul maut itu kita nggak bisa pura-pura baik, aslinya kita akan keluar. Nah, sama dengan kasus yang dialami oleh pasien tadi itu. Di momen sakaratul maut itu yang diucapkan pasien ini adalah ucapan yang biasa dia lakukan ketika dia sehat. Dia itu, waktu itu saya di lantai 3 Bapak, IGD itu di lantai 1. Itu saya dengar suaranya itu keras sekali. Dia itu mengulang-ulang kata mesum. Mesum itu apa ya? Bapak Ibu bisa mesum kan? Saya kan nggak mungkin praktek mesum di sini Bapak Ibu. Tapi orang itu mesum sekeras-kerasnya, saking fasihnya itu makhorijul hurufnya ketika mesum itu pas. Jadi sensor lah, pokoknya mesum. Orang seperti ini dengan talqin model apapun, dengan pasti dibisui. Contoh kasus yang lain Bapak Ibu, ada seorang dokter senior, beliau masih hidup hari ini. Itu suka misu-misu. Ketika melakukan tindakan operasi ke pasiennya, itu harus anestesi dulu. Anestesi itu dibius dulu. Ketika dibius, itu antara sadar dan tidak sadar, pasien ini misu-misu di ruang operasi. Dokter senior yang juga sama-sama suka misu itu, lihat fenomena seperti itu, seketika itu beliau berhenti misu, gak berani misu sampai dengan hari ini. Contoh kasus yang lain Bapak Ibu, ada seorang yang suka main catur, tapi mainnya itu berlebihan, overdosis. Jadi kalau waktunya sholat itu ya nggak kenal wayang, pokoknya nggak kenal waktu. Dia catur terus, hari-harinya habis itu catur gitu. Ketika mau meninggal di sakaratul maut itu ditalqin, Pak, la ilaha illallah. Jangan biasa Bapak Ibu, yang nalqin itu sekat. Pak, la ilaha illallah, sekat. Nggak lama setelah itu dia disekat oleh malaikat maut. Itu kebiasaan lalu memang seperti itu. Ada orang yang suka lagu dangdut, ditalqin nyanyi dangdut Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan kebiasaan kita, termasuk hati-hati dengan ucapan yang biasa kita ucapkan. Yang kalau sudah terbentuk di sini itu bahaya. Kalau nggak baik bahaya. Makanya seandainya ada yang suka mengucapkan kata kotor, misu, itu diganti redaksinya Bapak Ibu. Kalau biasanya misu itu ya diganti kembang atau mawar atau melati. Walaupun tidak disarankan itu Bapak-bapak. Nanti kalau sakaratul maut bilang mawar, ibunya curiga, mawar ini siapa gitu. Itu malah bahaya nanti. Nah, itu contoh tadi yang saya sampaikan, itu contoh kasus yang nggak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Dan itu kalau kita lihat di rumah sakit banyak.
juga banyak contoh yang baik. Saya mengenal seorang ustadz senior di musim pandemi waktu COVID itu, semua alat itu nempel di tubuh beliau. Ketika mau menjelang ajal, beliau angkat tangannya bawah, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, kemudian beliau meninggal. Meninggal seperti inilah barangkali yang hari ini kita rindukan. Jadi insya Allah kalau kita itu terbiasa ke masjid, pasti masjidnya di masjid. Orang yang terbiasa tilawah, insya Allah matinya tilawah. Orang yang biasa taklim, insya Allah matinya waktu taklim. Nah, apa hubungan dengan Ramadan kita hari ini? Ramadan itu sedang mengajarkan kepada kita agar kita itu memiliki kebiasaan yang baik. Kita yang tidak terbiasa subuh bangun, oleh Ramadan itu kita dididik selama 1 bulan ini bukan hanya bangun di waktu subuh, tapi bangun sebelum subuh melalui santap sahur itu. Saya yakin kok Bapak Ibu itu seandainya tanpa santap sahur itu pasti kuat puasa sampai maghrib itu. Tetapi kan bukan itu motivasi kita. Motivasi kita untuk sahur itu adalah tasaharu fa inna fis sahuri barokah, kata Rasulullah. Bersantap sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Bukan hanya keberkahan, Bapak. Santap sahur itu adalah kemuliaan dan kehormatan. Kalau kita membaca ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa puasa itu diwajibkan untuk kita dan orang atau umat sebelum kita, itu iya. Tetapi tidak untuk sahur. Sahur itu khusus untuk umatnya Rasulullah, tidak untuk umat-umat yang lain. Nah, 1 bulan itu kita dididik hingga harapan Ramadan itu, kebiasaan baik itu tidak berhenti seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Sehingga di bulan Syawal itu kita difasilitasi oleh Allah dengan 6 hari di bulan Syawal, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, kemudian Daud dan yang lain sebagainya, agar kebiasaan baik itu senantiasa terjaga. Masuk kebiasaan-kebiasaan baik yang lain, salat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, terlebih isya dan tarawih seperti ini. Sehingga nanti pembuktiannya itu setelah berakhirnya bulan Ramadan. Cuma masalahnya banyak masjid itu hari ini yang ramai hanya di bulan Ramadan mawon. Padahal Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama dengan Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Sehingga PKI itu bagaimana mempertahankan kebiasaan baik yang sudah dididik oleh Ramadan hari ini di 11 bulan setelahnya. Tantangan itu ada pada diri kita hari ini. Kalau hari ini Isya itu kita seramai ini, seharusnya setelah Idul Fitri itu nggak jauh beda seperti harusnya. Oleh karena itu, mari kita biasakan itu. Didikan Ramadan itu kita akan sampai kapan? Sampai kian. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada lebihnya, mohon maaf. Aku wali hadis subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.